Amul Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Sifat Allah Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalam dunya lan akhirat. Sifat Allah Ar-Rahim zat kang welas asih ing dalam akhirat loko. Kala dos dawuh sapa Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba utawi kakejan utawi bejo banget iku liman keduwe wong. Tobat kang bagus lagu keduwe man apa khotwatun sak jangkahan. Wahidatun kang suwiji fi umrihi ing dalem umure man. La yuridu kang ora ngarepake sapa man biya kelawan khotwah ilallah kejaba ing Allah Ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Jadi bejo banget bagi orang sak jangkahan tapi niatnya ikhlas lillahi ta'ala, itu sudah merupakan satu amal yang terbagus di dalam hidupnya. Dari kamar ke majlis pengajian berapa jangkah, niat isun haji untuk mendapat ridha Allah. Dari kamar ke musola jamaah, dari rumah ke masjid beberapa langkah, beberapa jangkah, sing niate tujuane hanya Allah, wis termasuk bejo banget. Wa ma'khuduhu utawi nggon ngalap kaule Abu Sulaiman iku kauluhu dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li Mu'adin mare Mu'ad radhiyallahu anhu, akhlis murnekno utawa ngikhlasno sapa sira al-amala ing amal. Yajika mongko nyukupi ing sira minhu saking ngamal apa al-qalilu ngamal kang gedhe. Ngamal iki walaupun saithik tapi ikhlas, nilainya sangat besar sekali. Wakeh gak ikhlas, karena nilainya semedang. Makanya syukur bagi akeh ikhlas itu bagus. Kadang-kadang makanya kalau kita jamaah Jumat di masjid manapun itu kadang-kadang kan ada kotak amal berjalan. Kotak amal berjalan. Dari bapak-bapak yang jamaah itu memasukkan sedekah ke umplung itu. Ada yang 1.000, 5.000, 2.000, sedikit tapi ikhlas lillah ta'ala. Sama tamir masjid dikumpulkan menjadi banyak, kumpul menjadi banyak, dibuat membangun masjid. Walaupun itu amal yang cuma sedikit tapi ikhlas, akhirnya barokah menjadi bangunan yang sangat megah gitu. Makanya jadi jangan sampai memandang nilainya. Mampunya semen satu sak sama sak gak apa-apa, dua sak gak apa-apa. Mampu yang banyak bagus sih. Ikhlas, akhlisil amala yajika minhul qalil, walaupun hanya sedikit tapi nilainya sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh zaman beklinan per hari sedekah, per hari mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari itu diingat-ingat saya sudah sedekah benar. Karena nggak punya uang, sedekah dengan tenaga, dengan apa? Jadi upaya kamu dengan keringat. Ini ada pembangunan pesantren, bangunan masjid, wah dengan tenaga. Berarti sudah sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala dawuh sapa syair, piye syair? Fardun 'alan nasi ayyatubu lakinna tarkat dunubi aujabu. Fardun iku fardu wajib 'alan nasi ing atase pira-pira manusa ayyatubu ta yen tobat sapa nas. Lakinna tar dunubi tetapi ninggal pira-pira dosa iku aujabu luwih wajib. Jadi yo kita setiap hari baca istighfar, minta ampun kepada Allah, tobat gitu. Tapi lebih bagus lagi kita berhati-hati meninggalkan dosa.
perbuatan, ucap, ngomong hati-hati. Sebelum ngomong dipikir dulu, tafakar qoblal kalam, ngomong jangan sampai menyakitkan orang. Ya pikir dulu, jangan sampai kepleset. Nah, keplesetnya sikil diurutnya mari. Tapi nek wis keplesetnya lambe ngomong kepleset salah mati bisa. Kadang-kadang wong dibunuh orang, disampuli orang itu karena ini ucapannya. Masa min salamatil insane khifdul lisan. Jadi salah satu sing nyelametne kula lasaman kabeh itu ya menjaga lisan. Karena orang kadang-kadang ngomong ceplos salah. Ada orang yang tersinggung, ya menjadi membawa efek yang sangat besar. Kadang sekarang nggak ngomong. Kalau dulu itu kan mulutmu adalah harimau, tapi sekarang enggak, sudah berubah. Jarimu adalah harimau. Menyentuh HP, WA, SMS dan kadang salah. Wah, ini urusan dengan kepolisian. Hati-hati. Kita tobat itu diwajibkan, tapi meninggalkan dosa lebih diwajibkan, lebih wajib lagi. Dan lebih hati-hati nggak mau berbuat, pikir dulu nanti efeknya bagaimana. Mau ngomong berpikir dulu nanti efeknya bagaimana. Nanti hati-hati. Jadi ngomong berbuat, insya Allah yang bisa mengejarkan dosa itulah yang kita alami. Wastabru fin naibati sa'bu lakinna fautas sawabi as'abu. Wastabru ta'i sabar fin naibati dalam piro-piro bilahi kangenani itu sa'bun angel. Lakinna fautas sawabi tapine kote ganjaran iku as'abu luwe angel. Jadi sabar itu nak wong sabar dicoba kan wabot banget. Kalau situasi kita butuh tapi nggak ada, wah masalah sulit banget, abot berat. Tapi walakinna fautas sawabi as'abu, tetapi ini kekuatan pahala itu lebih sulit lagi. Makanya kita itu di dalam kehidupan ini, di dalam pergerakan kita, amalan kita harus hati-hati. Sabar. Nang dunia itu memang ujian. Jadi kalau sama kabeh kali Allah diturunkan dunia diuji. Kon bisa menyelesaikan enggak ujian kamu? Kalau kamu bisa diuji oleh Allah, bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, akan lulus naik kelas. Selamat. Tapi kalau nggak bisa, ya ini nanti efeknya yang akan menanggung kamu sendiri. Sabar itu memang berat, ucapannya enak. Wasbir ala ma asaba inna dzalika sabaro terhadap sesuatu yang menimpa nang sampeyan, karena sabar itu ada sesuatu yang sangat penting. Sabar, kata sabar itu dilakukan bahwa ada beberapa lafaz, banyak sekali. Ucapannya enak, tapi realisasi nglakon iku angel banget. Tapi angel koyo-koyo wis biru wasabiru, ora iso sabar dipaksa sabar. Wa rabbitu wattaqullaha la'allakum tuflihun, terakhir kan la'allakum tuflihun. Supaya bejo dengan kula sampeyan kabeh. Sabar. Wa dahru fi sarfihi ajibun lakinna ghaflatan nasi ajabu. Wa dahru tawi mongso fi sarfihi dalam oleh ngenyokake dahru ngajibun perkara kang gawuake. Lakinna ghaflatan nasi tapi nilaline pira-pira manungsa iku aja luwih gawuake. Wa kullu mau tawi sakabehane perkara kok ya jiu bakal teko apa mah iku qaribun par. Lakinnal mauta tetapi mati mindaka timbang saking mengkun kullu ma qad yajibu iku aqrabu luwih parek. Perkara sing akan datang parek. Dadi mongso niku saiki ku kadang-kadang rumangsane iku iki wis baru hari raya Idul Adha. Perasaan kita nggak lama kok teko neh yo. Koneh yo. Jadi semakin dekat. Jadi perasaan kita. Tadi jamnya menitnya ya tetap 24 jam. Itu menitanya sama. 1 bulan itu harinya juga sama, 1 tahun bulannya juga sama.
Tapi perasaan kita semakin dekat, semakin cepat. Tapi mati adalah sesuatu yang pasti akan datang dengan secepat mungkin. Nah kalau sampean kabeh niki proses berhidup adalah satu perjalanan untuk menuju mati. Jadi kalau sampean ku mati ku perkara sing pasti tapi cepet mungkin. Romase nang dunya ku cek enak-enakan, cek kerasan-kerasane, cek seneng-seneng urip, ternyata mati. Mati adalah sesuatu yang pasti akan terjadi dan siapapun pasti akan ngalami. Jadi wong dunya kabeh niku mboten wonten sing kerasan. Kabeh ora kerasan. Sugih kaya ora kerasan, dadi presiden ping 28 ya ora kerasan sampeyan ngono. Wis dadi gubernur ya ora kerasan, masalah apa? Mati. Mati itu pasti terjadi. Mesti dinteni kancane musul kan. Lah, karena kula lan sampean kan iku bakal mati, makanya urip ini digunakan yang semaksimal mungkin. Hidup adalah satu kesempatan emas yang tidak akan terulang dua kali. Berarti urip itu hanya sekali. Kesempatan emas untuk memperbaiki perbuatan, untuk memperbaiki segala-galanya dan untuk meraih keuntungan yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mengko urip niku kudu disisah api. Urip numpuk dunya wis ngejar pangkat, wis kakek bondo, wis akhirnya apa? Mati mboten enten sing digoblas. Menungso niku golek bondo ngasih bundas wis duwe mobil beberapa ratus ora ana sing digowo mati. Satu pun ndak ada yang mau. Punya istri cantik ditinggal, punya rumah bagus ditinggal, cuma harta benda ditinggal. Wis apa ditinggal sing digowo cuman ngamali kula sampean kabeh. Sing apik-apik. Betulan. Pokoknya kalau kadang-kadang merenung di malam itu. Tiada lagi gunanya harta. Karena apa? Famili, teman, saudara gitu. Ora ana gunane blas. Bondo sing kadang-kadang dalam pencarian sampai ciri wong tukaran, sampai diwangi ora enak karo tangga turan. Itu hanyalah itu jikalau ada di amal di dunia itu hanyalah pembela kita. Sing iso mbela kula sampean kabeh itu ngamal sing apik iku nek enek. Dadi sampean dadi perjenderal ora iso mbela, duwe anak presiden ora iso mbela, bondone ra kakaruan ora iso mbela kula sampean sing iso mbela ngamal oleh sing dilakoni nang donya niki. Nek keling mati ya Allah. Wong golek bondo ya Allah. Kadang-kadang direwangi tekan dindi. Direwangi tukaran karo tontone, direwangi saduk-sadukan gara-gara petong. Akhirnya kadang-kadang sampai terjadi satu pembunuhan rugi. Akhirnya ternyata enggak dibawa mati sama sekali. Padahal mati ini butuhnya sangu. Ya, karena mati itu sebagai satu perjalanan yang jauh pasti butuhnya sangu ini apa ngamal yang soleh itu mau sana ke jauh sergap jamaah, sergap masuk Quran, sergap berbuat amal atau berbuat yang bagus, terus nolong orang, sodakoh itu nanti itu yang akan manfaat. Kadang-kadang itu, wes naik semua itu bukan sing berkotek sama sekali. Bila Israel datang memanggil, wajah terkucur di pembaringan, wes mucur ngalor. Seluruh tubuh akan menggigil, sekucur badan kan kedinginan. Wes lemes kabeh. Sesakti apapun wis brengos sing jepo wetet tentaan mau jenderal puncak bentang berapa. Panggil karo malaikat Israel wis lemes total wis tidak berdaya sama sekali. Dalam situasi seperti itu wis ora ada sing dibanggane neh. Hanyalah ngamal saleh kakulolan sampean kabeh. Ora ana sing sugih ya tetep wis ora pengen apa-apa. Mula kadang-kadang wong loro niku wis ora pengen apa-apa. Mati sudah dipanggil oleh Israel, sudah pangkat dibuang semua, harta benda dibuang semua, tidak akan berguna sama sekali. Yang berguna yang amal soleh.
Jikalau ada amal di dunia, itulah hanyalah pembela kita. Wih, ngamal soleh. Kadang lah ya Allah, boleh mantu nerasugeh orang. Wis sugih dalan-dalan. Padahal itu wonten ing kitab niki mangke ngandhap niku dipun terangaken. Karena satu perjalanan di akhir itu adalah satu perjalanan yang sangat jauh, munggah telundakan sing luwih angel, maka peringanlah bebannya. Apa? Ojo sampai punya masalah yang sangat serius dunia niki akhirnya kan gawe enteng dan akhir maka itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma qad yaji'u qaribu lakinnal mauta mindaka akrabu. Qauluhu ta'ala da'is wa dahru bisorbi ajibun. Ai ina zaman tegese sakne zaman kita ghayyuri dalam dadi wae zaman bil umuri kelawan pira-pira perkara al hadisati kang anyar teko iku majibun perkara kang gawake. Waru yalan jenewetake ngan anasin saking sahabat Anas Khoroja Miyos metu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman ing dalem suci dina wa hale utahe kanjeng Nabi ku akhidun wong kang nyekeli biati abidarin kelawan tangane abidar faqala mungko dawuh sapa kanjeng Nabi itu dengan sahabat akrab sekali. Jadi nak sahabat sekarang santrine itu dicekel tangane dituturi. Itu kanjeng Nabi itu sangat akrab dan sangat belas kasihan terhadap sahabat karo koncone. Jadi sampean kok karo koncone merasa angkuh, rumah saya hebat dhewe, rumah saya pinter dhewe, wis kadang-kadang rumah saya ayu dhewe, rumah saya sugih dhewe karo koncone mbak ngepres. Aku perbuatan-perbuatan itu adalah tidak perbuatannya Rasulullah. Rasulullah itu sangat Abidar itu siapa sahabatnya, levelnya jauh. Masih tinggi Rasul, tapi memang Rasul juga malah Abidar tidak digandeng, dicekel, dituturi pakola. Ya pakola mengkono dawuh sapa Nabi ya Badar, alim ta apa toh ngerti sapa sira. Ana baina aidina sak meniku tetep ing dalem ngarep ingsun apa ngakobatan telundakan utawa undak-undakan kaudan kang angel-angel. Layas aduha ora bakal munggah ing akobah sapa ilal mukhafifuna pira-pira wong kang ngenteng-ngentengake. Lho. Ya benar, ngerti ono arep-arepe awake dhewe iku. Di depan kita itu ada satu jalan yang sangat licin, yang sangat sulit, naik turun. Angel. Lah tangga itu tidak akan ada yang bisa menaiki itu terkecuali orang-orang yang bawaan ringan, awake sing enteng, cara rengsele atau tas iku yo gak abot nemen-nemen. Enteng iso munggah. Lah nek kabotan permasalahan yo wis ora iso munggah. Sapa ilal mukhafifuna kejaba wong kang padha ngenteng-ngentengake kabeh kala dawuh sapa rajulun wong lanang ya Rasulullah. Ya Rasulullah utusane Allah aminal mukhawifina apa iku setengah saking wong kang padha ngendhengake kabeh anak utahe ingsun minal musaqilina apa to setengah saking wong kang padha ngebut-ngebutake kabeh. Pas dawuh kanjeng Nabi dawuh seperti itu kepada Abu Dzar kok sandinge nek wong lanang. Langsung ya Rasulullah kula niku napa termasuk orang sing nek sok gawan kula niku gak enteng apa sing termasuk abot banget. Langsung. Terus wala mengko dawuh jawab sapa kanjeng Nabi angin daka apa to iku tetep ing dalem sanding sira ta'amu yaumin utahe panganan sedina kala mengko jawab surajul na'am nggih wa kala mengko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu watin apa to ana iku panganan wektu sesuk kala mengko jawab surajul na'am nggih wa qala mungkun li dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ta'amu batawatin pang ana panganan sause dina sesuk qala mungko jawab sapa Rasulullah boten wa qala mungkun li dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mungko lamun ana iku ngendaka ing dalem sanding sira apa ta'amu salah sati ayamin panganan telu pira-pira dina kumta mongko ana sapa sira iku minal musaqilina setengah saking wong kang padha ngebotake kabeh intah wis diplotis. Jadi
pada waktu itu kan Rasulullah kan dawuh nanggon Nabi Dar, ya Bidar no ngarepe dhewe atau akan yang akan datang. Ini kula awake dhewe niki akan mengalami satu ujian yang sangat berat, yaitu naik tangga yang sangat sulit. Itu tidak ada yang bisa naik terkecuali orang-orang yang gawane ku enteng. Akhirnya wong lanang disandingnya itu langsung nyaut, ya Rasulullah kula niku orang yang termasuk enteng gawane nopo sing abot kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teko terus sampean niku nggih pangan wektu sesuk. Nggih gadah. Terus kanjeng Nabi takok neh. Menapa panjenengan gadah makanan untuk besoknya lagi? Nggih gadah kanjeng Nabi. Terus kanjeng Nabi takok neh. Apakah kamu punya makanan untuk 3 hari ke depan? Boten. Jadi panganan sesuk neh terus somben selanjutnya. Akhirnya kan Nabi teko, andai kata kamu punya makanan sampai 3 hari ke depan, berarti kamu termasuk orang-orang yang berat pembawaannya. Momotane sing berat. Ini bisa diambil kesimpulan ya. Lah nek kalau nak santri itu kan ya saya gimana, sesuk golek neh. Sesuk golek pangan neh sesuk itu. Orang kok ngasih numpuk beras berapa ton, berapa kintal, jagung berapa ton. Itu termasuk musakit itu. Jadi ngondonya niku nek wis kakean makanan, kakean donya, kakean itu termasuk musakit. Kete ngondonya enak tapi nanti di akhirat justru dia itu akan membawa beban yang sangat berat untuk naik tangganya sangat sulit. Wah. Anak makanan saiki dipangan, besok jen duwe. Sumbene gak enak untuk 3 hari. Nah, orang-orang fakir itu seperti itu. Jadi kadang-kadang ku anak itu, bapak ini ku pekerjaannya cuma sebagai kulit tukang atau turutan. Terus dia kempur, besok habis, cari lagi. Kalau itu malah justru besok di akhirnya itu lebih enteng, lebih enak daripada mereka-mereka yang punya gudang berapa ratus gudang, berasnya berapa ton. Nah manusia ini apa? Kopi teh ayam itu isu metu. Terus anaknya rolas modalnya berceker warga besok metu sore mlebu nang kandang lagi wis parek sesuk metune golek neh ora enek pite jenenge kresek terus diwade kresek soge sing nggo sak mboten tak menungso niku menungso yo ngoten wah sesuk wis mesti kae sak disimpen urung dipangan sing golek nek disimpen neh sampai kadang-kadang beras kuning-kuning gak enak ngasih totoran kayak gitu. Itu kan orang tanggane ra iso nglewat men gak ngurus. Yang penting kita warga sendiri kenyang sendiri, keluarga cukup orang lain gak ngurus itu kan berat. Itulah nanti orang-orang yang semacam itulah di akhirat itu termasuk orang musakil. Orang yang sangat berat memotan. Para melukul sama kapan kudu sabar. Kita punya kelebihan ekonomi, kita punya kelebihan uang, sedekah. Kita punya kelebihan beras, sedekah nih. Orang kok dikumpul, akhirnya usah ruwet. Wah itu digawakan orang-orang yang semacam itulah nanti sampai punya makanan 3 hari berturut-turut. 3 hari itu. Ya padahal kita ini melihat itu ada yang sampai tahunan gak habis. Malah aneh sama wah dunia ini dipangan wong 7 turunan ganteng. 7 turunan mangan dunia rantai lalu menungson lu mati kan mati niku mati. Dia dunia kaya apa ngasih rantai emang mati. Mangan itu kanggo sang ibadah, orang bergegeng-gengan. Wis suka tenan niku. Dunia niku dipangan 7 turun ganteng. Woi, kata-kata semacam justru orang-orang semacam itulah nanti di akhirat orang-orang yang sangat berat bebannya. Waduhnya rumah sini enak, itu masanya. Jadi kulolan sama kabeh ini jadi salah sinawang. Sing sugih niku nyawang sing gak duwe niku ya Allah wong ra duwe niku wis ora iso golek terus dipangan. Iku nek ayam gak punya problem sama sekali, gak ada urusan sama sekali gak enek bang moro apa nek kang pridil nguyah-nguyah boten enak. Wis koyo warak guru wis iso golek nek awak sehat gitu.
Wong sugih, wong kurang duwe, wong melarat nyawang sugih mana penak. Sembarang cukup, pakaiannya bagus, terbang mewah, dan sebalek mewah. Padahal temu nyarnya utekin wis nemen. Wis supaya duwe iso berkembang mana iki ya. Wis ngasih resor turut dihitung terus gitu. Permasalahan sama nyawa wong awak dhewe orang duwe terus nyawang sugih buan mboten penak. Dibayang bahwa tarif per bulan harus ada ansuran begini, ada bank moro begini, terus tujuh penuh permasalahan. Ngeraksani bondo pun wis repot samar dicolong wong, apalagi urusan-urusan yang lain. Wong salah mesti nawang kan. Makanya kita hidup apa adanya berdisyukuri. Yang penting kita tetap diberi kesehatan bisa kepada Allah. Syukuri. Sering kalau ceritakan itu di dunia ada orang terkaya. Miliuner namanya. Ditanya sama pembantunya, bos itu kan orang kaya, uang banyak, segala-galanya banyak, apapun bisa terlaksana. Harus pengen bojo ayu, wis piro wis terlaksana. Makan yang lebih enak sampai satu porsi itu berapa juta bisa kelakuan. Pertanyaannya itu mbaknya, bos itu merasa enak itu ketika apa? Bos mikir, bos ketika naik pesawat, wah malah wedi. Pesawat sekarang banyak jatuh, jangan takut. Apakah bos merasa enak, merasa nyaman ketika naik bis yang mewah? Wah, kesel, lama-lama kesel itu, apalagi sudah tua, boya wis nemen. Mulai apa bos ketika makan di depot yang termewah di dunia ini, termahal porsinya itu, enggak. Malah wong sugih-sugih saiki mangane sego jagung. Telo puhung, telo pohon, kawan mangan nasi. Karena apa? Darah gulanya selalu banyak. Malah mangane sama malah bebas, barang masuk yang penting bukan gitu, sehat ya gitu. Lah, bos ketika apa itu merasa enak? Ketika saya itu ke WC, beol, membuang air pisang sambil merokok, ngedot, ngeden karo ngedot rokok itu. Montot yang gede terus rokok setengah sedot. Enak itu merasa itu. Seorang sekaya sak dunia, terkaya, miliuner, sembarang punya, itu kan cuma ya itu. Meremeh itu merasa enak. Berarti uang salah sinawang kan. Mau dunia itu buatan nanti sampai enak. Mau dunia itu yang penak cuma satu. Ala bidik letak main. Kita banyak berzikir pada Allah. Itu yang bisa menenangkan hati, bisa menenangkan jiwa itu kita berzikir pada Allah. Selain itu gersang, itu nonton artis yang tercantik, lagunya penak, itu nggak sulo. Ya kesel, ya kesenggol-senggol, nggak kena. Bawa uang banyak, nggak kena. Cuman zikir, ala bidzikri tatma'innul qulub. Jadi Al-Quran memberikan satu terobosan teristimewa. Jadi ketenangan hati itu adalah cuman memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau tentang rasa-rasanya. Di pesantren kehidupan yang paling nikmat, paling nyaman, paling aman pesantren. Kalau santri itu ya kan serba luwe. Begitu masak, makan, keringet, wes bareng keringet makan pedes, keringet, panas. Wah, kering rokok. Enak nikmat banget. Mengatakan di depot atau di warung yang sangat serba mewah. Enak kan? Sama nanti bisa merasakan kenikmatan hidup di pesantren itu setelah nanti menjadi seorang kiai. Setelah kamu nanti menjadi bapak atau kepala rumah tangga. Ternyata di pesantren itu sangat enak. Ini bagi orang-orang yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Nah, orang oleh hidayah ya wis rumah tangga malah ruwet gitu. Makanya di akhirat itu nanti yang sangat bejo, sing banget beruntung itu orang-orang yang mau montane itu ringan. Orang punya beban sama sekali. Tapi orang-orang yang kaya itu justru nanti akhirat sangat berat karena penuh masalah. Harta bendamu dari mana? Untuk apa? Bagaimana caramu mencari? Itu pertanyaan. Lalu orang duit gak ada pertanyaan itu. Ya makanya kalau kita pikir yang penting kita itu banyak bersyukur ya enak, banyak sabar, bersyukur enak gitu. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal maqalatu saniyatu utai dawuh kang nomor loro iku man ba'dal hukama saking setengah pira-pira ahli hikmah rahimahu ta'ala arbaatun utai perkara papat minal fisali saking pira-pira pakerti iku hasanatun bagus wa utawi hasanah iku ma perkara ya ta'ala kang berhubungan apa ma ya ta'ala kang berhubungan bi kelawan apa almatku den lem fil ajli ing dalam dunya wasawabu lan den ganjar fil ajli ing dalam akhirat walakin arbaatun tetapi utawi walakin arbaatun tapi utawi papat minha saking minha walakin arbaatun tapi utawi papat minha saking hisolin iku ahsanu luwih bagus al haya'u utawi wirang isin wa utawi haya iku intibadun nafsi mekae nafsu ngan saking sujuji hadron krana areng reksa minal lami saking tin paitu fihi ing dalem sayin minari jari saking pira-pira wong lanang iku hasanun bagus walakinnahu tetapi ini khayak minal mar'ati saking wong wadon iku ahsanu luwih bagus dikanya Nabi di dalam Ba'dul Hukama dawuh enek perkara papat itu bagus bagus sih maksudnya nek dunya ya dilempong ya tidak akan mendapat ada yang protes no akhirat diganjar itu bagus itu tapi papat itu lebih bagus malih makanya lakinnal arba'atu itu memiliki arbaatun hasanun walakinna arbaatun minal ahsan perkara papat bagus tapi anak perkara papat yang lebih bagus pertama apa isin malu isin ku nak wong lanang bagus tapi sifat malu nak wong itu lebih bagus lagi karena apa wong lanang akan berbuat maksiat bagus mak isin aku buatan keluar isin aku tapi wong itu lebih bagus lagi wong itu ini kan berarti wong itu seharusnya wong yang sangat berketempatan sifat malu wong itu kudune kudu seluruh isin saya ini saiki malah semakin malah terbalik wong lanang kadang-kadang isin wong itu malah keisin akan terbalik kan malah wong itu sampai diberi head itu ben isin masalahnya wong wedok niku nek gak izin walah mumet niku rusak donya niku rusak lho al mar'atu ngibatul bilad wong wedok niku sebagai tiange negara in sholahat apabila bagus wong wedok fasolhal balad ben negara bagus wong itu sebagai ukuran, berarti negeri ini akan maju, akan menjadi bagus, akan menjadi baik. Itu tergantung wong itu, tergantung wanitanya. Kalau wanitanya bagus, negara akan menjadi bagus. Tapi kalau wong itu, wong wanitanya itu hancur semua. Lah masuk pemegang utang. Al-mar'atu batul bilad. Makanya sakit mulyane wong itu kan ibu kota. Dalam bagaimana ibu pertiwi orang anak bapak pertiwi bukan ibu pertiwi itu wong itu kalau wong lanang itu akan menjadi bagus nak wong itu bagus sudah saya itu wong lanang itu dari wong garwane sing kakung menjadi pegawai menteri sang itu solehah langsung mendukung satu pekerjaan itu mendukung terus mengawasi sampai bagus. Tapi kalau nanti jauh-jauhnya garwane menteri kok enggak solehah. Wes akhirnya sing lanang sudah dikorupsi, sing lanang masuk KPK penjara itu gara-gara itu tuntutannya terlalu besar itu. Negara nak wong itu bagus. Gitu. Tapi negara nak wong itu hancur. Kalau zaman kabin itu sebagai yang akan menjadi satu pemerintahan terkecil di dalam dunia ini dari rumah tangga. Sangat hati. Kadang-kadang sing lanang go pondok ngaji alih jamaah di maca Quran oleh butuh
sing ora salehah, sing ora mete pesantren wis tuntutane wis macam-macam akhire masih ngene wah lanang kan nuruti sampe itu akhire wis kerja keras akhire ra iso salat ra iso poso wis penting istriku seneng wis rusak padahal sampean nang pesantren apane sing ora perlu pesantren tan soyo sampai terjadi pemberandalan perampokan di mana-mana itu kadang-kadang diteliti ada tuntutan wong yang sangat berat. Mulai wong itu nganti-nganti. Lah makanya sama dalam mencari calon calon istri itu sengaja-ngati. Kalau sampai keliru nggak soleh wah hancur itu ngibadah ragilingan nyangkut jahit terus mencari uang karena tuntutan. Dikai piro kurang akhirnya wes wong lanang nggak tenang. Terjadilah satu pemberantakan di dalam rumah tangga itu sering masalah-masalah melahirkan itu banyak orang yang furqah pegatan kadang-kadang permasalahan ini wes itu dipercaya akhirnya gak kena saat terjadilah perselingkuhan yang lanang yang ngono akhirnya karena tidak amanah semua wes terjadi satu furqah pramila saking akhir pesen kula sampean kaping iku sak wae rabi ngati-ngati lembul itu saya ngati-ngati istighfar tenan bareng istighfar ora pakane takon nang kene kiai ini takon nang kene gurune terus pundi ya ini kula ajeng kajen jenenge Lindun saya mboten tekone apa ora kok terus pokoke wis mendem putus seneng wis mbok kuwi mustamal mbok bolong ora mboten semonte wis langsung wis seneng dipenging angel mas kadang-kadang dituturi justru kadang-kadang dituturi gurune malah maneh dituturi wong tua malah salah paham gitu. Hati-hati Bismillahirrahmanirrahim wal adlu tawi adil ai tawasudu tegese gawe tengah-tengah penal ifrati ing dalam antara ngliwati had batas wa tafriti lan pepeko mengkule hadin saking saben-saben wong suci ku khasanan bagus walakin nahu tabin adil minar umar saking pira-pira pemimpin aidawil wilayati tegese wong kang duweni kekuasaan iku ahsan bagus sifat adil bagi seseorang siapapun bagus aman bagus adil di dalam rumah tangga adil daripada teman-teman dengan dirinya sendiri bagus tapi adil itu lebih bagus lagi dari seorang pemimpin dan pemimpin mempunyai satu kekuasaan seorang bupati orang tamat, seorang lurah, sangdur terus itu lebih bagus bersifat adil karena dengan adilnya itulah negeri ini akan jadi tentrem. Nah seorang pemimpin harus adil sing diutamane golongan dhewe sing diutamane partene dhewe wis sing diutamane neh sing keluargane dhewe ruwet dunia ini. Kalau hukum sudah dipermainkan itulah akan terjadi murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti pikirin deh, mengapa nih negeri ini kok selalu bergejolak? Mengapa negeri ini kok selalu ada bencana? Mengapa negeri ini kok begini-begini? Mungkin kadang-kadang malah pemimpin do nyalahnya rakyat itu introspeksi lah. Kadang-kadang nggak adil, bergejolak di mana-mana. Akhirnya terjadi bencana di mana-mana. Ayo introspeksi, seorang pemimpin harus bersifat lebih adil kepada rakyatnya. Usah karepe dhewe. Nalika arepe dadi pemimpin ada yang ngerayu rakyat tenanan wis. Prok coba rakyat tenanan wis milih aku seneng aku pilih ngene-ngene. Bareng begitu dipilih dadi lali. Mula pilihan itu ya pilihan pemimpin itu ya, pilihan mbok kepala desa, mbok pilihan bupati, mbok gubernur itu lho kaya dene PLKB. PLKB niku nak apa? Nak lali malah dadi. Ibu-ibu biasanya KB setiap malam harus nelan PLKB satu-satu lali malah jadi akhirnya kumpul karo sing kakung jadi anak tapi namanya pemimpin ya malah pemimpin nak jadi malah lali terbalik ya sama milih kepala desa janji ini begitu jadi malah lali karo sampean alah ngurus saya ke arep macam caleg arep dadi caleg calon legislatif gue arep pilihan walah wis janjine mulu niku
Begitu dipilih dadi lali ora sampean orang gobres sampeyan opo. Padahal dhisik lho. Lah nek wong kabeh iku lali ora dadi. Tapi nek wong pilihan pemimpin itu jadi malah lali. Ndak men. Yo lho. Kalau sekolah sama nukoyo-koyo wala wis mendino dileng-eleng sama tak bantu ngene begitu dadi wis ra ngurus. Oh, jadi ini mulu-mulu yang akhirnya apa yang terjadi di mana-mana sekarang saya itu ya rakyat semakin pinter, semakin pinter. Yang dibeli pasti orang-orang yang terbagus di negeri ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi si berlaku adil kepada siapapun bagus, tapi bagi seorang pemimpin lebih bagus lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Adil lebih ahsan lebih bagus. Wa taubatu utai tobat. Air rujuk tegese bali Allah maring Gusti Allah. Iku yo bismillahirrahmanirrahim Allah maring taala yo khilul mudari yo khilul bismillahirrahmanirrahim khilul mubtadil israri tegese mudari bundelane netapi dosa. Ai mo khilul mubtadil israri tegese mudari bundelane netapi dosa nganil kol bisa ganti. Tumal kiamun mongko nuli nglakoni bikule hakilai kelawan sekabehane hak-hake Allah. Minas saking wonto iku hasanatun bagus. Walakinnaha tetap tobat minas saking pemuda iku ahsanul bagus. Tobat bagi wong tua bagus. Memang tuane yo kudu wis wong pun nek umur 50, golek apa neh untuk persiapan mati. Umur 50 jam mendeng kaya wis ruwet malah ora gilingan mati malah mempeng masih ate. Naudzubillah min dzalik. Menungso niku nek wis umur 50 kurang berapa tahun lagi mendekati mati. Tobat itu bagus. Dadi ucapane tindakan duwe selalu astagfirullah. Terus itu. Tapi tobat bagi seorang pemuda lebih bagus lagi. Larek enom niku kan yo sahwate banter-banter nafsune banter kok lebih tobat. Oh lebih bagus. Lah sampeyan kabeh pesantren nggone pesantren kan tobat. Wasle nama bikin masuk pesantren tobat. Itu adalah satu perjalanan perbuatan kamu lah yang sangat bagus. Dadi sing pondok ya apa sing tulak-tulak jamaah ya mulai wiridan maca Quran ngaji terus tobat. Pengasale sing menggebu-gebu nafsune karena sudah masuk di pesantren tobat lebih bagus dari orang. Nah wong tua itu pantes sih yang kudu tobat. Tapi kok anak arek nang sing tekun ibadah, tekun jamaah, tekun maca Quran, tekun wiridan itu lebih bagus. Karena apa? Seorang pemuda ini kan malah nafsunya saking masih meledak gitu. Tapi kok tobat sangat bagus, ahsan luwih bagus. Wal judu tailoman. Ibadatu mategesi awe paidah barang yang bagi kang sayuk jopo ma lalingi wadin ora krana arai ganti toliru minal agnai saking piro-piro suki khahsan bagus walakin utami jud utai loman minal fukoro saking piro-piro suki ahsan bagus loman bagi wong sugih bagus. Loman itu memberikan sesuatu kepada orang lain tanpa mengharapkan sesuatu dari orang yang beri. Jadi sama itu sedekah. Itu pasti dibalik Gusti Allah. Walaupun dari orang itu perbuatan bagus itu pasti dibalas. Walaupun tidak dari orang yang kamu tolong. Contohnya ya, kamu menolong si A dalam satu kebutuhan yang sangat buntu. Akhirnya kamu bantu dengan uang, dengan permodalan. Hari si A itu sukses. Barang sukses ya itu nggak ingat kamu. Sama gak usah khawatir. Allah pasti akan membalas kamu dengan lewat orang lain, bukan lewat orang syahid pasti. Jud, loman itu memberi sesuatu tanpa mengharapkan apa-apa, tanpa mengharapkan ganti apa-apa. Itu dari orang kaya bagus. Namun ada yang sugih ku loman wah bagus itu. Dan memangnya enak harta benda enak. Wah ini ada pengajian dibantu, pembangunan pesantren dibantu, pembangunan masjid dibantu, pembangunan tempat-tempat ibadah dibantu, bagus itu. Tapi uang loman, kok uang fakir loman lebih bagus nih.
Lalu mana piye memang dunia saya yo sedekah. Orang duwe bondo yo dengan tenagane, orang duwe tenaga yo harus lemah yo dungone begitu loh. Wong loman, wong fakir kok loman. Itu lebih afdal daripada orang kaya yang loman. Para manusia ini sebenarnya wong dunia ini akan berbuat apapun bisa terjadi. Yang penting di dalam hati kita, niat kita ikhlas karena Allah. Perbuatan itu naik ikhlas, insya Allah imbasnya dan kembalinya dari Allah lebih segala-galanya. Para manusia ini kalau sama kabeh sekarang belajar ikhlas, ngaji ikhlas, sembarang kalir ikhlas, wiridan ikhlas, sedekah ikhlas. Ikhlas itu kata-katanya enak tapi angel. Langsung ikhlas mboten saged. Latihan. Ya saniki niki sampean berlatih. Belajar ikhlas. Mungkin kalau sampean kabeh dadi orang-orang yang ikhlas yang akhirnya mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah.